Jadi Yesus Tuhan itu ada yang menganggap itu yang ciptakan Paulus. Itu ajarannya Paulus, ya. Bukan ajarannya Tuhan Yesus, bukan ajarannya rasul-rasul yang lain, tapi itu cuma ajarannya Paulus. Apakah benar demikian? Selamat malam Bapak Ibu sekalian, ya, semua yang mendengarkan acara ini, ya, kembali dengan saya Gembala Kurnia dalam pembahasan ya firman Tuhan. Malam hari ini saya ingin membahas satu topik bahwa apakah keilahian Yesus itu ciptaan Paulus. Jadi Yesus Tuhan itu ada yang menganggap itu yang ciptakan Paulus. Itu ajarannya Paulus, ya. Bukan ajarannya Tuhan Yesus, bukan ajarannya rasul-rasul yang lain, tapi itu cuma ajarannya Paulus. Apakah benar demikian? Kita lihat sendiri tentang pernyataan dari Yesus Kristus, ya. Bagaimana Yesus Kristus menyatakan dirinya? Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata begini, "Aku dan Bapa adalah satu." Aku dan Bapa adalah satu. Dan dari pernyataan ini, ya, reaksi orang Yahudi bagaimana? Di Yohanes pasal 10 ayat 33-nya. Perhatikan. Itu orang Yahudi itu segera mau melempari dengan batu. Mengapa? Karena mereka mengerti bahwa Yesus itu sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau Yesus satu dengan Bapa, itu bagi mereka memahami bahwa apa? Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dan inilah yang membuat ya imam-imam, ya kan, pemimpin-pemimpin agama Yahudi mau menyalibkan Yesus. Karena menganggap Yesus ini manusia, tetapi mau sama dengan Allah. Jadi ini tuduhan Yesus ini menghujat, gitu. Makanya Pilatus mau membebaskan Yesus Kristus. Mereka tidak mau. Mereka teriak mau salibkan. Mengapa? Bagi mereka Yesus ini menyamakan diri dengan Allah, ini menghujat, maka harus dihukum mati. Nah, maka mereka ngotot harus disalibkan. Nah, jadi mereka tahu statement Yesus "aku dan Bapa adalah satu" itu adalah pernyataan menyamakan dirinya dengan Allah. Dan memang Yesus Kristus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Tritunggal, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Allah Tritunggal ini Esa. Dan pribadi yang kedua, Anak ini, inilah yang menjadi manusia mengenakan tubuh dan mati di atas kayu salib. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini sifatnya sama, esensinya sama, gitu. Kehendaknya sama. Oleh karena itu Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Sama-sama memiliki sifat ilahi. Nah, kemudian di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 itu juga mengejutkan orang-orang yang mendengar pernyataannya. Ya. Yesus berkata begini, di Yohanes pasal 8 ayat 58, "Sebelum Abraham ada, aku sudah ada." Jadi dia mau menyatakan bahwa apa? Keberadaannya itu kekal, gitu. Nah, itulah yang membuat mereka kok bisa, gitu. Mereka nggak percaya. Nah, karena menurut mereka keberadaan Yesus itu dari start dilahirkan, gitu. Padahal Yesus sendiri berkata
sebelum dia dilahirkan, dia sudah ada. Mengapa? Karena dia adalah salah satu pribadi Allah yang dalam kekekalan lampau itu bersama-sama dengan pribadi Allah yang lain. Sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, menarik di dalam Mazmur pasal 45 ayat 6 dan 7. Nah, di dalam terjemahan lama. Dan ayat inilah yang dikutip oleh penulis Ibrani di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8. Bunyinya begini. Bahwa tahtamu ya Allah kekal selamanya, dan tongkat kebenaran itulah tongkat kerajaanmu. Jadi firman Tuhan ini menceritakan ada Allah yang menyebut Allah juga, gitu. Jadi bahwa tahtamu ya Allah. Nah, kemudian ayat 7. Maka engkau suka akan kebenaran dan benci akan kejahatan. Ya Allah, maka sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak kesukaan melebihi daripada segala taulanmu. Nah, ini di terjemahan lama seperti itu. Nah, jadi Allah Bapa menyebut anak itu Allah juga. Nah, inilah yang dikutip oleh penulis Ibrani. Jadi tentang anak, Allah berkata, tahtamu ya Allah. Kenapa? Karena sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi keberadaan Yesus ada sebelum penciptaan ini ada, bahkan dia sudah bersama-sama dengan Allah Bapa. Nah, di Markus pasal 2 ayat 5 dan 7, Yesus itu mengampuni dosa. Dan reaksi orang adalah apa? Siapakah dia ini? Mengapakah dia ini berkata dosamu sudah diampuni? Mereka tahu bahwa mengampuni dosa itu adalah tindakan yang bisa dilakukan oleh Allah. Dan Yesus Kristus sengaja melakukan itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang bisa mengampuni dosa. Jadi Yesus Kristus memang adalah Allah dan dia bisa melakukan apa yang Allah lakukan. Mengampuni dosa. Nah, jadi Yesus Kristus sendiri menyatakan, mengajarkan bahwa dia adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Bukan hanya Yesus Kristus, murid-murid yang lain, itu juga mengajarkan mereka setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian. Mereka setelah Yesus bangkit menampakkan diri kepada rasul-rasul. Mereka menjadi yakin bahwa guru mereka yang sudah mati itu adalah betul-betul adalah Allah yang menjadi manusia. Mengapa? Karena dia bangkit dari kematian. Kalau hanya manusia biasa, itu akan mati terus. Tetapi kebangkitannya itu meyakinkan mereka bahwa memang guru mereka yang mengajar mereka, yang mereka ikuti selama 3 tahun, ini adalah Allah yang menjadi manusia. Dan bahwa kematiannya itu memang untuk menebus dosa mereka. Dan mereka akhirnya menjadi percaya. Mereka memberitakan bahwa memang Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di dalam suratnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, Rasul Yohanes menulis begini. Nah, di bagian terakhirnya, Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi, ajaran bahwa Yesus adalah Allah itu bukan ide yang Paulus ciptakan, gitu.
Tetapi Yesus Kristus sendiri mengajarkan demikian. Ajaran yang menyatakan Yesus bukan Allah itu adalah Yesus palsu. Itu bukan Yesus yang Alkitab ajarkan. Yang Yesus yang Alkitab ajarkan adalah Yesus adalah Allah yang mengenakan tubuh manusia untuk menjadi penebus dosa manusia. Kalau Yesus hanya sekedar nabi, Yesus hanya sekedar utusan biasa, rasul biasa, gitu, utusan Allah biasa, maka dia akan mati dan pasti tidak akan bangkit. Berarti dia adalah manusia berdosa. Tapi Yesus tidak. Yesus mati di atas kayu salib. Dia tidak berdosa karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga dia membangkit, itu membuktikan bahwa memang dia adalah ilahi. Dia adalah Allah. Dan kematiannya itu memang untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus adalah Allah sejati. Itu bukan ajaran Paulus. Paulus itu hanya meneruskan kebenaran ini dari Yesus Kristus. Dan murid-muridnya juga hanya meneruskan kebenaran ini. Karena memang Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Jangan sampai Anda salah memahami tentang Yesus. Yesus yang bukan Allah, itu adalah Yesus palsu. Itu bukan Yesus yang diajarkan Alkitab. Jangan salah percaya. Kiranya ini menjadi jelas. Baik, ya. Selamat malam dan Maranatha.